Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur bahwa melalui video ini saya mau menanggapi satu pertanyaan yang sering diberikan kepada saya dalam konteks kehidupan orang percaya, khususnya orang-orang muda juga, yaitu berkaitan dengan apakah tahto itu diperbolehkan atau tidak. Ya, kita tahu memang pandangannya bervariasi. Ada yang mengatakan ya itu kan cuma seni gitu. Lalu ada juga yang mengatakan ini cara supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa orang-orang muda yang gaul-gaul, yang bertato, supaya bisa dijangkau, dimenangkan gitu. Lalu ada juga yang mengatakan oh itu tidak boleh karena di perjanjian lama yang melakukan itu biasa penyembah-penyembah berhala. Tapi yang pendukung tato mengatakan iya itu kan berhala, kalau kami kan tidak berhala. Lalu ada juga yang memakai kitab Wahyu, mengatakan bahwa Yesus saja punya tulisan di pahanya gitu ya, ada di kitab Wahyu. Nah memang ini perlu saya tanggapi. Kalau saya sendiri adalah pendeta yang tidak setuju dengan tato ya. Misalnya kalau orang yang tato adalah seni, ya siapa seniman agung? Siapa pelukis agung? Dia adalah Allah sendiri. Dia yang menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Sang seniman agung itu sudah tahu apa yang dia buat dan pasti sempurna. Dia menciptakan orang dengan seni yang luar biasa, yang suci, kudus. Ya, dia bisa menciptakan orang berkulit hitam, keriting, tapi manis. Dia bisa cipta juga orang dengan ras tertentu seperti orang Eropa atau Amerika atau orang India, orang Melayu. Nah itu sudah ada dalam satu perhitungan yang sangat sempurna karena ini seniman agung. Jadi kalau ada orang yang kemudian merasa bahwa karya dari sang seniman agung, pelukis agung yaitu Allah sendiri itu adalah produk yang tidak sempurna, nah menurut saya nih ya, ini orang kurang ajar. Kok bisa lu protes Tuhan gitu loh? Jadi seolah-olah waduh Tuhan tidak cukup, harusnya kalau menciptakan saya tuh dari lahir kalau bisa di lengan kanan tuh ada gambar ular gitu loh. Atau di leher ada laba-laba ya. Di pinggang ada mawar 3 gitu kan. Nah ini penghinaan terhadap sang seniman. Itu perlu dipikirkan tuh saudara-saudara. Siapa yang sudah melakukan itu dan merasa tidak puas dengan karya Tuhan, saya sarankan Anda bertobat. Ya mungkin sudah tidak usah hapus lagi, tapi Anda bisa bersaksi kemana-mana bahwa ini salah. Tuhan pasti terima orang yang sudah terlanjur bertato dengan alasan seni, tapi setelah mendengar ini, Anda tahu Anda sedang memprotes Tuhan Allah sang seniman agung. Jadi sebaiknya Anda bertobat, pasti dia terima. Dan suarakan kepada generasi selanjutnya bahwa tidak perlu tato ya. Karena kita tahu sendiri tato ini kan kasihan. Ada bidang pekerjaan tertentu yang butuh orang, tapi mereka cek kalau bertato tidak boleh dan lain sebagainya. Nah celakanya ada pendeta-pendeta, tokoh agama, pelayan-pelayan youth yang secara ngawur, tidak punya dasar pemahaman yang baik, hanya emosi sesaat ikut rame, lalu bilang ayo tato. Akhirnya merusak masa depan anak-anak tertentu. Nah itu. Yang berikut lagi, oh tato supaya menangkan jiwa. Dari mana menangkan jiwa pakai tato?
menangkan jiwa itu pakai memberitakan firman. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 itu ayat bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Begitu. Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak diutus? Jadi kita diutus untuk memberitakan, dan satu paket dengan pemberitaan kita adalah perilaku kita. Ya, sopan santun kita. Ingat, kasih itu sopan santun loh. Baca itu 1 Korintus 13. Kasih itu sopan. Nah, orang bertato kan dalam budaya ketimuran itu tidak sopan sekali. Kamu seorang pelayan dengan dandanan seperti itu ya, lalu Anda bilang saya mau menginjil. Menginjil apa? Kamu merusak atau mempermalukan nama Tuhan yang aturannya sudah baku. Beritakan, tapi ingat, perilakumu harus menjadi terang. Perbuatan baikmu itu dilihat orang, sopan santunmu dilihat orang gitu. Etika itu makanya kenapa di sekolah teologi itu ada namanya etika Kristen. Cara berpakaian bla bla. Apalagi bertato, kau pamer tatomu ya. Sudah begitu tato salibnya miring lagi. Itu bukan salib Yesus, itu salib penjahat yang tidak bertobat yang di sebelah Yesus itu. Ya kan, jadi itu terbantahkan. Ya, tidak ada orang memenangkan jiwa pakai tato lah, pakai musik, tidak. Kita menginjil aja, tetap yang memenangkan jiwa itu Roh Kudus gitu. Kita bekerja maksimal, berdoa, berkhotbah, persiapan, puasa, tapi yang mengubah hati orang Tuhan gitu ya. Lalu apalagi? Oh iya, di Wahyu tuh Yesus ada tulis di paha. Lalu mereka bilang itu dasar untuk tato. Ya itu lebih bodoh lagi. Yang pertama, Yesus pakai tubuh kebangkitan. Dan konteks Wahyu itu penuh dengan makna simbolik gitu. Jadi itu simbol, tidak ada secara letterlek jadi dasar untuk merusak tubuh. Begitu ya. Jadi mungkin ini beberapa hal sangat dasaria yang Anda, kawan-kawan, saudara-saudaraku, saya mantan nakal nih. Saya dari nakal gila berat baru baik, sembuh lalu jadi penginjil. Jadi saya tahu betul yang begitu-begitu, dan bukan karena saya tahu, tapi dasar-dasar tadi itu sangat alkitabiah ya. Jadi kalau Anda sudah terlanjur bertato, ya sudahlah, bertobatlah. Tidak usah hapus juga, karena kalau hapus nanti tambah rusak. Badanmu tambah rusak. Biar sudahlah begitu. Tapi pesan-pesan yang tadi tolong disampaikan kepada adik-adik, sahabat ya. Saya pernah sama seorang artis bertato dia, saya KKR khotbah, dia nyanyi, saya nggak usah sebut nama. Lalu dia pakai lengan pendek. Lalu penuh tato kan. Lalu saya bilang sama dia, iya jadi dia bertato. Lalu dalam talk show itu sama anak-anak muda di Palembang ribuan. Jadi saya bilang, bro, ntar kalau mereka tanya tato, saya kasih tahu ya, tatomu ini masa lalu dan ini salah ya. Kamu bilang iya ya. Siapa? Akhirnya dia mengerti. Saya jelaskan dia juga, dan puji Tuhan itu karena masalahnya public figure kan. Artis waktu itu dia lagi top banget, saya nggak usah sebut nama. Jadi akhirnya saya suruh dia senada, dan dia dengan tidak terpaksa dia memahami penjelasan saya secara pribadi kepada dia, sehingga kemudian karena dia bajunya pendek, tatonya kelihatan semua, tatonya bagus ya, dan dia juga cowok ganteng gagah. Nah itu pengaruh besar. Sedangkan ini KKR pemuda Palembang Bengkulu kayak gitu, tahun berapa tuh. Jadi akhirnya puji Tuhan dia mengerti ya. Kiranya bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom.